Pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Eits, sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Coba perhatikan gambar di atas ini. Bisakah teman-teman menggambarkan alasan pembeli membeli buku tulis? Benar, tentu saja pembeli membeli buku tulis karena membutuhkannya untuk sekolah. Permintaan terhadap buku tulis pada saat ini akan dimulainya tahun pembelajaran baru pastinya sangat tinggi. Jumlah barang yang diminta oleh pembeli, itulah yang disebut dengan permintaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan permintaan, baik terhadap barang maupun jasa. Dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu fase permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas suatu barang atau jasa. Semua itu saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah apa yang membantu mendorong ekonomi dan tanpanya bisnis tidak akan menghasilkan apa-apa. Coba bayangkan jika dalam perekonomian tidak ada permintaan. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh kegiatan Santi berikut ini. Santi akan mencoba membuka usaha penjualan jeruk medan di daerah tempat tinggalnya. Hanya saja uang modal Santi terbatas, sehingga ia harus mencatat jumlah jeruk yang akan dibeli. Yuk kita pelajari catatan Santi. Daftar pembelian. Pembelajar Santi di atas menunjukkan bahwa saat harga jeruk 10.000, Santi berencana membeli sebanyak 20 kilo. Jika harga jeruk per kilo adalah 12.000, Santi akan membeli 16 kilo. Dan jika harga jeruk per kilo adalah 13.000, Santi akan membeli 15 kilo. Lalu, apa yang dimaksud permintaan itu? Permintaan itu adalah keserian Santi untuk membeli jeruk dalam berbagai jumlah pada tingkat harga tertentu. Itulah yang disebut permintaan. Apabila dalam merumuskan pengertian permintaan, hanya memperhatikan faktor harga barang dan jumlah barang yang diminta, serta menganggap faktor-faktor selain harga tidak berubah atau ceteris paribus, maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Teman-teman bisa turut membayangkan hal-hal apa saja yang mempengaruhi keputusan Santi untuk mengubah jumlah permintaannya. Baiklah, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Permintaan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi, apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Faktor yang kedua adalah barang lain yang terkait. Barang lain yang terkait di sini adalah barang substitusi dan barang komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Dan apabila harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Faktor yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan,
maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, di suatu pasar malam terdapat bazar baju murah. Dini memutuskan hanya membeli satu baju seharga Rp100.000 karena ia memiliki penghasilan hanya Rp700.000 per bulannya. Berbeda dengan Jono yang penghasilannya 2 juta per bulan. Ia membeli 2 baju di pasar tersebut. Faktor yang keempat adalah selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Sebagai contoh, celana panjang cut bray sedang menjadi tren saat ini. Akibatnya, permintaan model celana panjang tersebut cenderung meningkat. Faktor yang keenam adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Faktor yang ketujuh adalah prediksi konsumen tentang kondisi pada pasar mendatang. Konsumen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, maka cenderung permintaan saat ini akan meningkat. Dan sebaliknya, jika konsumen memperkirakan harga barang akan turun di masa depan, maka cenderung permintaan saat ini akan menurun. Jenis permintaan yaitu ada 2, 1 berdasarkan jumlah permintaan, 2 permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama berdasarkan jumlah permintaan, ada 2, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua permintaan pasar. Permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. 2, permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 permintaan efektif, 2 permintaan potensial, yang ketiga permintaan absolut. Yang pertama permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga permintaan absolut yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Contohnya, Dian, Ambar, dan Hani pergi ke pasar malam. Di pasar malam ini hanya menjajakan barang-barang yang mereka minati. Dian membawa uang 5.000 dan ingin membeli pita rambut, ternyata harganya 10.000. Ambar membawa uang 20.000 dan membeli bando seharga 5.000. Hani membawa uang 50.000 tetapi tidak ada barang yang menarik di hatinya. Posisi Dian adalah membeli dengan permintaan absolut karena permintaannya tidak disertai daya beli. Uang yang dimiliki Dian lebih sedikit dari harga barang Ambar merupakan pembeli dengan permintaan efektif karena uangnya cukup untuk membeli bando dan dia sudah melakukan pembelian. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Beginilah bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Apa sih fungsi permintaan itu? Jadi, fungsi permintaan adalah hubungan sistematis antara jumlah barang yang diminta atau Q dengan harga barang atau P pada paribus. Ceteris paribus berarti faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan diasumsikan konstan. Fungsi permintaan umumnya dinyatakan dalam rumus berikut. Q sama dengan F dikali P, di mana Q adalah barang dan P adalah harga barang. Nah, fungsi pendapatan dapat digambarkan dalam kurva permintaan. Titik kurva permintaan menunjukkan hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Pengertian penawaran. Pengertian penawaran dalam ekonomi sebenarnya cukup kompleks. Penawaran bisa dikatakan sebagai jumlah barang yang dapat dijual dengan harga dan waktu tertentu. Biasanya, produsen akan melihat kondisi pasar dalam menentukan jumlah penawaran.
Produsen akan membuat penawaran pada konsumen. Ketertarikan konsumen akan barang yang dijual akan menentukan seberapa banyak jumlah permintaan yang akhirnya dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Kemajuan teknologi membuat biaya produksi biasanya semakin sedikit dan akhirnya dapat memberikan penawaran yang lebih karena produsen terdorong untuk membuat output lebih besar. Penawaran memiliki hubungan yang berketerbalikan dengan permintaan, namun keduanya saling bertemu, bisa mencapai titik keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium. Contoh penawaran adalah ketika harga sebuah mesin cuci ialah 2.500.000, maka perusahaan akan menjualnya 10 buah per minggu. Jika mesin cuci turun harga menjadi 2 juta, maka permintaan akan naik menjadi 200 buah per minggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apakah Anda pernah mendengar istilah penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Jumlah penjual atau produsen. 3. Bencana alam. 4. Harga barang pengganti. 5. Biaya produksi. 6. Kemajuan teknologi. 7. Pajak-pajak. 8. Perkiraan harga di masa depan. 9. Kebijakan pemerintah dan situasi politik. 1. Harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil atau produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produk barang tersebut akan menurun dan memengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjualan akan menawarkan hingga pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang pengganti yaitu teh terlihat lebih rendah sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Kelima, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti biaya pembeli bahan baku, biaya atau gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang produksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Andainya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin produsen akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan bertambah lebih tinggi. Yang ketujuh, pajak-pajak, yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang ke-8, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan datang sangat mengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misal, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibat, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Yang ke-9, kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mengaruhi komoditas pasar. Misal,
kebijakan kenaikan bea cukai atau menghapus bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, suatu politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran pasar. Kemudian jenis-jenis penawaran ada dua, yaitu penawaran pasar dan penawaran perorangan. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Fungsi penawaran: jika Anda adalah penjual atau pedagang, maka saat harga sebuah barang naik, maka Anda akan berusaha menjual banyak barang untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka Anda akan malas menjual barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum berikut ini. Bentuk fungsi penawaran ialah P sama dengan A tambah BI atau H sama dengan A tambah BP, di mana P adalah harga barang per unit dan H adalah jumlah barang ditawarkan, sedangkan A angka konstanta dan P adalah kemiringan atau slope atau gradient. Untuk mencari fungsi tersebut, kita menggunakan rumus berikut ini, yaitu P kurang P1 bagi P2, di mana P sama dengan harga, Q penawaran, P1 adalah harga diketahui, P2 adalah P2, dan Q